Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua kan? Terus tugas-tugasnya sudah dikerjakan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat dan tugasnya juga sudah dikerjakan. Oke siswa kelas 5, minggu ini kita akan membahas tentang kisah teladan dari Luqman untuk bagian yang pertama. Dan bab ini atau pelajaran 10 ini merupakan pelajaran yang terakhir di semester 2. Untuk kisah teladan Luqman bagian yang pertama ini, kita nanti akan mempelajari tentang kisah dari Luqman Al-Hakim. Kalian pernah mendengar nama Luqman Al-Hakim? Terus siapakah Luqman Al-Hakim itu? Ada yang sudah tahu? Belum? Nah, ini ceritanya nanti akan kita ceritakan pada minggu ini. Oke ya, kita lanjutkan. Siapakah Luqman Al-Hakim itu? Luqman Al-Hakim itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi Luqman Al-Hakim itu orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kenapa kok sangat dimuliakan? Nanti ada pembahasannya. Beliau itu sebenarnya bukan nabi dan juga bukan rasul. Jadi Luqman Al-Hakim itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi beliau sangat dimuliakan oleh Allah. Beliau adalah orang yang saleh dan yang bijaksana. Jadi Luqman Al-Hakim itu merupakan pribadi yang saleh dan pribadi yang bijaksana. Karena kesalehan dan kebijaksanaannya inilah, maka Allah memuliakan Luqman Al-Hakim. Sampai-sampai nama Luqman Al-Hakim itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian lihat surat di dalam Al-Quran itu ada namanya surat Luqman. Itu merujuk pada kisah Luqman ini. Itu ya. Berikutnya, Luqman Al-Hakim itu merupakan putra dari Baura bin Nahur bin Tareh. Itu adalah silsilah dari Luqman Al-Hakim. Nah, Tareh ini adalah nama lain dari Azar. Siapa Azar itu? Azar itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi Luqman Al-Hakim itu masih saudaranya dari Nabi Ibrahim. Makanya wajar kalau Luqman Al-Hakim itu meskipun bukan nabi tapi dimuliakan oleh Allah. Karena selain silsilahnya yang bagus, beliau juga merupakan orang yang saleh dan bijaksana. Berikutnya, Luqman Al-Hakim itu berkebangsaan Habsyi. Jadi suku bangsanya adalah bangsa Habsyi dan berasal dari Sudan. Kemudian pekerjaan Luqman Al-Hakim itu sebagai tukang kayu, terus tukang jahit dan penggembala domba. Jadi pekerjaannya ya biasa-biasa saja. Ya, bukan seseorang yang pekerjaannya misalnya bukan seorang presiden misalnya, bukan seorang menteri, bukan. Tapi seorang tukang kayu, tukang jahit dan penggembala domba. Berikutnya, kemudian Luqman itu mendapatkan gelar Al-Hakim. Jadi namanya itu sebenarnya hanya Luqman, gitu saja. Tapi mendapatkan gelar Al-Hakim. Artinya apa? Al-Hakim itu artinya adalah ahli hikmah. Jadi Luqman Al-Hakim adalah Luqman yang ahli hikmah. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kisah Luqman Al-Hakim itu diabadikan oleh Allah dalam surat Luqman. Tadi yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian mengapa Luqman Al-Hakim itu disebut ahli hikmah? Kenapa? Padahal pekerjaannya sebagai tukang kayu,
tukang jahit, penggembala domba. Tapi mengapa Luqman itu disebut ahli hikmah atau mendapatkan gelar ahli hikmah? Karena banyak sekali nasihat-nasihat beliau yang bisa kita amalkan hingga saat ini. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, nasihatnya apa saja? Itu akan kita bahas pada minggu depan. Nah, nasihat Luqman kepada anaknya inilah yang sampai saat ini masih relevan, masih bisa kita amalkan. Nah, karena banyak sekali nasihat-nasihat beliau, maka Luqman itu disebut Al-Hakim atau mendapatkan gelar Al-Hakim yang artinya adalah ahli hikmah. Kemudian Luqman itu dikaruniai banyak anak. Jadi Luqman itu banyak anak. Tetapi banyak juga yang meninggal dunia mendahului Luqman itu sendiri. Jadi masih muda-muda sudah meninggal. Terus beliau menerima keadaan itu dengan ikhlas. Jadi meninggalnya anak-anaknya itu diterima oleh Luqman Al-Hakim dengan ikhlas. Kenapa? Karena Luqman yakin bahwa semua yang terjadi itu pasti atas kehendak Allah. Jadi anak dari Luqman banyak yang meninggal dunia itu juga sudah kehendak dari Allah. Makanya Luqman itu tetap ikhlas dan tetap bersabar. Berikutnya, Luqman itu umurnya sangat panjang sekali, yaitu selama 1000 tahun. Berapa itu 1000 tahun? Ya sangat panjang sekali. Kalau di kita mungkin rata-rata kalau mengikuti Nabi Muhammad ya 63 tahun. Ya, tapi pada saat itu Luqman umurnya 1000 tahun. Beliau itu juga menjadi guru dari Nabi Daud sebelum Nabi Daud diangkat menjadi nabi. Jadi sebelum Nabi Daud itu menjadi nabi, Nabi Daud berguru kepada Luqman ini tadi. Itu ya. Berikutnya, selain itu Luqman tergolong pribadi yang banyak bersyukur. Jadi Luqman itu selain menjadi gurunya Nabi Daud, Luqman juga termasuk orang-orang yang banyak bersyukurnya. Apa itu syukur? Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Jadi Luqman itu merupakan orang yang ahli bersyukur. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Luqman Al-Hakim, pasti Luqman Al-Hakim mensyukurinya. Hal itu termaktub atau tertuang dalam surat Luqman ayat yang ke-12. Bagaimana bunyi surat Luqman ayat yang ke-12 itu? Ini bunyinya ya, beserta artinya. Kita lafalkan dulu bersama-sama. Oke ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Nah, surat Luqman ayat 12 itu artinya adalah dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah.
Jadi Allah memberikan hikmah kepada Luqman agar tetap bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Nah, kita bersyukur kepada Allah itu bukan untuk kepentingannya Allah, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Kenapa kok seperti itu? Karena dalam ayat yang lain disebutkan, kalau kita itu mau bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Jadi semakin kita mensyukuri nikmat Allah, maka semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Intinya ketika kita itu bersyukur, itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan seandainya ada orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah tidak rugi. Karena Allah Maha Kaya dan syukur itu bukan untuk kepentingan Allah tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Itu merupakan arti dari surat Luqman ayat 12. Nah, berdasarkan kisah Luqman di atas tadi, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu kita tidak boleh memandang orang lain dari penampilan luarnya saja. Contohnya Luqman itu tadi. Luqman itu tadi sebagai seorang penggembala ternak, sebagai seorang penjahit. Tapi beliau merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita tidak boleh melihat orang itu dari sisi penampilan saja atau dari sisi fisiknya saja. Karena semua manusia itu di hadapan Allah sama, dan yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Jadi siapa yang paling bertakwa, orang itulah yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kita tidak boleh melihat orang lain dari luarnya saja, dari ciri-ciri tubuhnya saja. Oke ya? Bisa menerapkan? Alhamdulillah kalau bisa. Kemudian pelajaran yang kedua dari kisah Luqman tadi adalah kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmatnya banyak sekali. Contohnya apa toh nikmat itu? Contohnya kita diberi nikmat hidup. Kita masih hidup sampai saat ini, itu merupakan nikmat. Dan itu harus kita syukuri. Kemudian nikmat Islam. Kita sampai saat ini diberikan nikmat oleh Allah untuk beragama Islam. Dan kita berdoa semoga sampai nanti kita itu meninggal dunia dalam keadaan Islam. Itu merupakan nikmat dari Allah. Kemudian nikmat tubuh yang sempurna. Kita tidak cacat. Ya, tubuh kita sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Itu juga merupakan nikmat dan harus kita syukuri. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat sehat. Kita itu meskipun seandainya tidak punya uang, tapi kita itu masih diberi nikmat oleh Allah yaitu sehat. Banyak sekali orang yang banyak uangnya, tapi karena sakit-sakitan akhirnya uangnya habis untuk berobat. Nah, ketika kita diberi sehat, maka kita harus bersyukur. Karena sehat itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Berikutnya, yang ketiga pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Luqman adalah kita harus sabar dalam menghadapi semua masalah. Jadi kalau kita itu menghadapi masalah, maka kita harus bersabar. Karena setiap manusia itu pasti mempunyai masalah. Jadi setiap kita itu hidup pasti ada masalah. Dan kalian harus yakin
bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu jangan takut menghadapi masalah. Setiap ada masalah harus kita hadapi dengan sabar dan tetap berusaha. Itu merupakan nasihat dari pelajaran Luqman yang kita bahas tadi. Oke ya, paham? Bisa menerapkan untuk pelajaran dari kisah Luqman ini? Semoga bisa. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.